Berikut adalah contoh storyline untuk pelatihan komputer dan TIK. 1. Deskripsi tentang pentingnya keterampilan komputer dan TIK dalam era digital saat ini. Penjelasan mengenai tujuan dan manfaat pelatihan ini bagi peserta. 2. Pengenalan komputer. Penjelasan tentang bagian-bagian utama dari komputer beserta fungsinya. Demonstrasi cara menghidupkan dan mematikan komputer. Pembahasan mengenai sistem operasi dan perangkat lunak yang umum digunakan. 3. Navigasi dan penggunaan internet. Tutorial tentang cara menggunakan browser web untuk mencari informasi, penjelasan mengenai navigasi situs web, bookmarking, dan manajemen tab, demonstrasi cara mengirim email dan menggunakan fitur pencarian. 4. Pengenalan Microsoft Office. Tutorial tentang penggunaan aplikasi Microsoft Word untuk membuat dokumen teks. Demonstrasi cara membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Pembahasan mengenai penggunaan spreadsheet dengan Microsoft Excel untuk membuat tabel dan grafik. 5. Keamanan dan etika digital. Penjelasan tentang pentingnya menjaga keamanan data dan informasi pribadi. Tutorial tentang cara membuat kata sandi yang aman dan mengelola akun secara aman. Diskusi tentang etika dalam penggunaan internet dan media sosial. Pengenalan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pembahasan mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tutorial tentang cara menggunakan aplikasi produktivitas seperti Google Drive dan Dropbox. Demonstrasi penggunaan aplikasi perpesanan instan dan jejaring sosial seperti WhatsApp dan Facebook. 7. Pembahasan lanjutan, diskusi tentang topik-topik khusus dalam bidang TIK seperti pemrograman, desain grafis, dan keamanan jaringan. Demonstrasi penggunaan aplikasi khusus dalam bidang tertentu seperti Photoshop atau AutoCAD. Leban, evaluasi dan penutup, pelaksanaan tes evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi pelatihan. Penutup dengan pengingat tentang pentingnya terus mengembangkan keterampilan komputer dan TIK, serta ajakan untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Storyline ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek keterampilan komputer dan TIK. Berikut adalah contoh matriks storyline untuk pelatihan keterampilan komputer dan TIK. No, skrip, ide utama dari komputer dan fungsinya. 1. Pengenalan komputer. Halo semua, selamat datang di sesi pengenalan komputer. Di sini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian utama dari komputer dan fungsinya. 2. Navigasi dan penggunaan internet. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara menggunakan internet. Saya akan menunjukkan kepada Anda cara mencari informasi dan melakukan navigasi di web. 3. Pengenalan Microsoft Office. Sekarang, mari kita pelajari tentang aplikasi. Pertama, kita akan memulai dengan Microsoft Word untuk membuat dokumen teks. 4. Keamanan dan etika digital. Penting untuk memahami keamanan dan etika digital. Saya akan membahas tentang bagaimana cara menjaga keamanan data pribadi dan bersikap etis dalam menggunakan internet. Pengenalan TIK. Mari kita bahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Saya akan menunjukkan kepada Anda berbagai aplikasi yang dapat membantu dalam produktivitas dan komunikasi sehari-hari. 6. Pembahasan lanjutan. Sekarang mari kita bahas topik-topik lanjutan dalam bidang TIK, seperti pemrograman dan desain grafis. Saya akan memberikan pengantar singkat tentang topik-topik ini. 7. Evaluasi dan penutup. Terakhir, kami akan melaksanakan tes evaluasi untuk mengukur pemahaman Anda tentang materi pelatihan ini. Tetaplah bersemangat dalam belajar dan teruslah mengembangkan keterampilan Anda di dunia digital. Matriks ini memberi tentu. Berikut adalah pokok bahasan dan sepokok bahasan yang biasanya diajarkan dalam pelatihan keterampilan komputer dan TIK. Pokok bahasan. Pengenalan komputer. 2. Navigasi dan penggunaan internet. 3. Pengenalan keamanan dan etika digital. 6. Pembahasan lanjutan dalam TIK. Evaluasi dan penutup. Sepokok bahasan. Pengenalan komputer. Bagian-bagian utama dari komputer. Fungsi masing-masing bagian. Prinsip dasar penggunaan komputer. 2. Navigasi dan penggunaan internet. Mencari informasi di web. Navigasi situs web. Penggunaan email dan media sosial. 3. Pengenalan Microsoft Office. Penggunaan Microsoft Word untuk membuat dokumen teks, penggunaan Microsoft Excel untuk membuat spreadsheet, penggunaan Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi. 4.
keamanan dan etika digital, cara menjaga keamanan data pribadi, etika dalam penggunaan internet, pencegahan terhadap serangan malware dan phishing. Pengenalan TIK, aplikasi produktivitas seperti Google Drive dan Dropbox, penggunaan perangkat lunak untuk desain grafis, pengenalan dasar pemrograman, dan pengembangan web. 6. Pembahasan lanjutan dalam TIK, pemrograman menggunakan bahasa tertentu, misalnya Python atau Java. Desain grafis menggunakan perangkat lunak khusus, misalnya Adobe Photoshop atau Illustrator. Pengembangan web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Evaluasi dan penutup. Tes evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta. Penutup dan kesimpulan pelatihan. Saran untuk pengembangan keterampilan lanjutan dalam TIK. Dengan memahami pokok bahasan dan subpokok bahasan ini, peserta akan memiliki landasan yang kuat dalam mempelajari keterampilan komputer dan TIK. Tentu, berikut adalah penjelasan naratif dan interaktif untuk setiap subpokok bahasan dengan pendataan dialogis dan penggunaan kata-kata yang bersifat ramah dan akrab. 1. Pengenalan aplikasi seluler dan pelayanan publik. Teman-teman, mari kita mulai dengan sesuatu yang familiar, yaitu aplikasi seluler. Pasti sudah sering dong kita gunakan WhatsApp atau Google Maps. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana teknologi ini bisa membantu kita memberikan pelayanan publik yang lebih baik di desa kita. 2. Analisis kebutuhan dan perencanaan aplikasi seluler. Kita, aparatur desa, harus memahami apa yang dibutuhkan masyarakat di desa kita dan bagaimana proses pelayanan publik di sana. Dengan begitu, kita bisa rancang aplikasi seluler yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti bikin bangunan, kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan dan gimana prosesnya. 3. Pemahaman platform aplikasi seluler. Yuk kita cek dulu bedanya ya platform Android sama iOS. Jadi nanti aplikasi kita bisa diakses sama banyak orang. Makanya penting banget nih kita paham bedanya, biar gak kebingungan. 4. Desain antarmuka pengguna, UX. Gimana kalau kita bikin aplikasi yang gampang dipakai dan eye-catching buat pengguna? Kita akan belajar nih gimana caranya biar antarmuka aplikasinya bagus dan nyaman buat pengguna. 5. Pengembangan aplikasi seluler. Saatnya mulai ngerjain aplikasinya. Kita bakal pelajarin langkah-langkahnya dari bikin fitur dasar sampai koneksi aplikasinya sama web atau database. Seru banget kan? 6. Pengujian dan debugging. Udah selesai bikin aplikasinya, tapi jangan lupa diuji dulu. Biar kita yakin aplikasinya bekerja dengan baik, kita bakal belajar nih gimana cara ngetes aplikasi dan cari bug-nya. 7. Peluncuran dan distribusi aplikasi. Saatnya ngasih tahu masyarakat tentang aplikasi kita. Kita bakal belajar gimana cara ngeluncurin aplikasi di toko aplikasi. Nah, abis itu kita juga perlu mikirin cara promosiin aplikasinya biar banyak yang download. 8. Pemeliharaan dan pembaruan aplikasi. Udah ngeluncurin aplikasi, tapi kerjaan kita masih banyak loh. Kita juga harus rajin nge-maintenance dan update aplikasi kita biar tetap up to date dan bermanfaat. Manajemen data dan privasi. Privasi pengguna itu nomor 1. Kita harus pastiin data yang dikumpulin aplikasi kita aman dan digunakan dengan benar. Makanya kita bakal pelajarin cara jaga privasi dan keamanan data pengguna. 10. Studi kasus dan proyek akhir. Terakhir kita bakal lihat beberapa contoh publik. Nah, abis itu kita bakal kerja proyek akhir buat desain dan bikin prototipe aplikasi pelayanan publik buat desa kita sendiri. Asik, tentu. Berikut adalah penjelasan naratif dan interaktif untuk setiap subpokok bahasan